Selamat pagi para pendengar radio Tuntun Pandang FM, especially student of Junior High School in Tanah Laut. Pada pagi hari yang cerah ini, kita hadir di sini untuk menemani para sahabat pelajar sekalian, khususnya pelajar SMP yang ada di Kabupaten Tanah Laut, belajar bersama dari rumah masing-masing selama pandemi COVID-19 melalui program belajar radio Tuntun Pandang atau Badatang. Oke. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris khusus untuk kelas 7 dulu, dan pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lanjut dengan kelas 8 dan kelas 9. Oke, today we will study about telling time. Sebelum kita mendengarkan penjelasan materi tentang telling time, first I would like to introduce to you all pemateri kita pada hari ini. Jadi di sini kita bertiga, kebetulan nama kita dimulai dari huruf M. Jadi judulnya Triple M ya, Mem? Iya, tapi bukan M plus the iklan jadinya. Okay, first one, I am Mrs. Murdiati as a moderator, and there are double Mutia here. Iya, saya senang sekali ada double Mutia. Good morning, Mrs. Hajah Mutia Rahma. Good morning. Yeah, and good morning, Mrs. Mutia Naili. Good morning. How are you today? Fine. Okay, very good. Mrs. Hajah Mutia Rahma SPD from UPTD SMP Negeri 2 Palehari, and the second Mutia, I mean Mrs. Mutia Naili SPD from UPTD SMP 3 Palehari. Ya, jadi hari ini saya ditemani dua guru-guru hebat. Ini punya Tanah Laut yang akan memaparkan kepada sahabat pelajar sekalian, especially tadi for 7th grade, tentang materi telling time. Jadi selama 60 menit ke depan kita akan menemani sahabat pelajar sekalian untuk belajar dari rumah. Sebelumnya, I will read a curriculum vitae from the speakers today. First one, curriculum vitae from Mrs. Hajah Mutia Rahma SPD. Okay. Her full name, Mutia Rahma SPD. Place, date of birth, Barabai, November 24, 1972. And address, Komplek Kijang Kencana A, number 10 Palehari, gender woman, and marital status married. Phone or WA 0853 332 897069. Email mutiarahmah@troketmail.com. Kemudian ada formal education, SDN Antasari Barabai HST, SMPN 1 Barabai HSE, SMAN 1 Barabai HST, and English Department of Lambung Mangkurat University. Okay, and her job experience, she has been teaching for 22 years. Wow, it's very amazing. Belum apa-apanya saya, Bu. Organization experience, MGMP. Kemudian ada the second curriculum vitae is from Mrs. Mutia Naili. Her full name is Mutia Naili SPD. Place, date of birth, Banjarmasin 22 May 1980. Her address, Komplek Gagas Permai, Jalan Kasuari, Palehari. Gender female, marital status married, not single. And phone number 0813 484 88489, and her email mutianaili@snpn3palehari@gmail.com. Formal education, SDN Perkapuran Raya 4, MTSN Mula Warman, MAN 1 Banjarmasin, S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, dan S2 Linguistik UNS Solo. Wow. And job experience, English teacher at UPTD SMP 5 Jorong, Maret 2009 sampai Januari 2020. Kemudian English teacher at UPTD SMP 3 Palehari, Februari 2020 until now. Oke, sahabat pelajar semua, sebelum kita masuk ke materi inti, yuk kita dengarkan dulu lagu bertema telling time. Stay tuned and don't go anywhere. We will back after this song.
program Badatang, belajar dari Radio Tuntun Pandang bersama kita Triple M, Mrs. Murdia, Mrs. Mutia Rahma, and Mrs. Mutia Naini. Para sahabat pelajar sekalian, sudah tidak sabar ya mendengarkan pemaparan dan penjelasan materi tentang telling time. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama materi telling time yang akan disampaikan Mrs. Mutia Rahma, kemudian nanti contoh dari ungkapan telling time akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Mrs. Mutia Naini. The first speaker is Mrs. Mutia Rahma. Time for you, ma'am. Okay, thank you for Mrs. Murdiati. Terima kasih ya Yes, pada Ibu Murdiati yang hari ini menjadi host kita di siaran Badatang. Oke, anak-anak ibu yang cerdas dan hebat, dimanapun kalian berada, terima kasih kami ucapkan kepada kalian semua yang meluangkan waktunya menyimak pembelajaran bahasa Inggris pada pagi ini. Kalian silakan menyiapkan, mungkin sudah menyiapkan ya alat tulis berupa pensil ataupun pulpen dan buku tulis. Mungkin ada beberapa hal yang nantinya bisa kalian catat. Oke anak-anakku sekalian, di masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu juga menjaga kesehatan ya, seperti minum air putih yang banyak, mengkonsumsi sayuran dan buah, beristirahat yang cukup, dan tidur jangan larut malam. Berolahraga juga diperlukan ya, seperti jalan kaki atau jogging sambil menikmati sinar matahari. Dan jangan lupa senantiasa mencuci tangan dengan baik. Dan yang terpenting adalah menjalankan ibadah dengan baik. Kalau yang muslim seperti salat 5 waktu. Dan bagi yang non-muslim mungkin beribadah pada waktu yang telah ditentukan. Semoga kita semua terhindar dari bala musibah. Dan marilah kita semua bersinergi, taat ibadah dan tetap taat berikhtiar. Oke anak-anakku, ikhtiar yang kita jalankan adalah untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini cepat berlalu dari Bumi Tuntun Pandang Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Amin. Well, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi pembelajaran di kelas 7. Bagi siswa-siswi pendengar sekalian, apabila kalian saat ini sudah berada di kelas 8 ataupun kelas 9, tetaplah menyimak pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Karena materi di kelas 7 adalah sifatnya sebagai pengulangan ataupun pendalaman materi bagi kalian ya. Dan ini tetap penting karena dengan menyimak penyampaian dari ibu-ibu guru di sini, semoga kalian semakin paham. Pepatah menyebutkan, lancar kaji karena diulang. Insya Allah. Amin. Okay, student, back to our topic. Well, student, we are going to learn about telling time. Telling time. Kira-kira apa itu artinya Bu Mutia? Telling time itu adalah menyebutkan waktu. Oke, seperti yang disebutkan Ibu Mutia, kita hari ini akan belajar mengenai waktu. Berbicara mengenai waktu or time, sistem waktu yang digunakan di Indonesia itu berbeda dengan di Inggris atau di Amerika. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan sistem 24 jam. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu digunakan 12 jam saja. Oke, jadi mereka tidak ada yang disebutkan dengan jam 15. Ya kalau kita itu mungkin jam 3 sore ya. Iya, betul. Dalam bahasa Inggris, kita tidak asing lagi dengan istilah AM. Iya. Ante-meridian dan PM, post-meridian. Oke, kita mulai dengan penjelasan yang pertama tentang AM atau anti-meridian. Anti-meridian, contohnya misalnya jam 7 PM. Nah, anti-meridian ini digunakan menyatakan waktu atau jam 00 dini hari sampai jam 11:59 siang.
Oke. Yang kedua adalah istilah PM, post meridian. Itu digunakan untuk menyatakan waktu atau dari jam 12.00 siang sampai jam 23:59 malam. Ibu ulang, IM itu dimulai dari jam 00,00 dini hari sampai jam 11:59 siang. Dan untuk post meridian itu digunakan dari jam 12 siang sampai jam 23:59 malam. Oke, sebagai contoh, I go to school at 7 PM. Di sini berarti jam 7 pagi, IM ya. Tetapi kalau begini, kalimat berikutnya, I go to the bakery at 8 PM. Berarti itu aktivitasnya dilakukan pada jam 8 malam. Oke, untuk make it clear, ibu ulang lagi contohnya. I go to school at 7 PM. Saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. I go to the bakery at 8 PM. Saya pergi ke toko roti jam 8 malam. Oke, anak-anakku sekalian, ada beberapa istilah dalam telling time yang harus kita pahami. Kita akan membahas telling time dengan menggunakan istilah British style. Jadi yang kita gunakan di sekolah itu menggunakan gaya Inggris ya. Oke, British style. Apa saja istilah tersebut? Yang pertama, untuk telling time yang anak-anakku perlu perhatikan adalah yang pertama adalah penggunaan kata o'clock. O'clock artinya tepat. Yang kedua, pas, yang artinya lebih. Istilah yang ketiga adalah to, yang artinya kurang. O'clock artinya tepat, pas artinya lebih, to artinya kurang. How do you spell it? Bagaimana mengejanya kira-kira Bu kalau tulisan o'clock? Bantu Ibu Mutia, Ibu Mutia Naili. Oke, kalau o'clock itu O C L O C K. Thank you. Kalau untuk fast, P A S T. iya. Bagaimana dengan to? T O. Very good, thank you Bu Mutia. Welcome. Oke, istilah berikutnya yang perlu kalian ketahui dalam telling time itu adalah penggunaan a quarter, yang berarti seperempat atau 15. Oke, yang ini setengah atau 30. Jadi di sini seperempat menit, setengah jam ya, atau 30 menit itu menggunakan half. A quarter pas itu berarti memiliki arti lebih seperempat atau lebih 15 menit. Sedangkan a quarter to itu artinya kurang seperempat. Ya, jadi bisa langsung kita gabungkan menggunakan kata a quarter past, artinya lebih seperempat atau lebih 15 menit. A quarter to artinya kurang seperempat atau kurang 15 menit. Oke, anak-anak ibu, siswa SMP dimanapun kalian berada dan masih setia bersama 102,3 FM Radio Tuntung Padang. Sekarang akan ibu rinci penggunaan o'clock. O'clock itu digunakan untuk menyatakan tepat, di mana
posisi jarum jam panjang berada di angka 12. Well, untuk lebih lanjutnya pada materi berikutnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Mutia Naili. Oke, time is yours, Mutia Naili. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan kembalikan dulu kepada moderator Miss Murdiati. Okay, thank you very much Mrs. Mutia Rahma. Sahabat pelajar, itu tadi pemaparan dan penjelasan materi tentang telling time. Nah, selanjutnya yuk kita dengarkan pemaparan contoh-contoh ungkapan telling time yang akan disampaikan Mrs. Mutia Naili. Time for you, ma'am. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu, ma'am. We will back after the advertisement. Oke. Lagu telling time-nya belum kan? Lagu telling time-nya belum? Lagu telling time-nya belum? Lagu telling time-nya habis ini. Oke, itu tadi penjelasan dari Mrs. Mutia. Sesuai dengan janji saya moderator, kali ini akan kita dengarkan pemaparan tentang contoh-contoh ungkapan telling time yang akan disampaikan Mrs. Mutia Naili. Time for you, ma'am. Oke, thank you Mrs. Murdiati. Anak-anak ibu, siswa SMP di mana saja kalian berada, selanjutnya ibu akan memaparkan lebih rinci mengenai penggunaan telling time. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mem Mutia Rahma. Di sana disebutkan tentang adanya kata o'clock, kemudian fast, half, dan a quarter. Juga ada kata to. Kita akan yang pertama ini kita akan membahas dulu tentang penggunaan o'clock. Ibu minta kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti mungkin bisa kalian jadikan bahan pembelajaran bagi kalian. Mungkin nanti kalian akan diberi tugas oleh guru kalian masing-masing. Jadi kalian sudah bisa memahami apa itu tentang telling time. Nah, sekarang kita masuk kepada o'clock. Dijelaskan sebelumnya bahwasanya penggunaan o'clock itu untuk menyatakan tepat atau pas di mana posisi jarum panjang itu berada di angka 12. Nah, sekarang coba kita berikan example-nya ya. Jam 1 tepat. In English we can say it is 1 o'clock. Ya, kalau jam 1 tepat itu adalah it is 1 o'clock. Nah, the next, jam 2, in English we can say it is 2 o'clock. Jam 3, it is 3 o'clock. Jam 4, it is 4 o'clock. Oke, kalau jam 5, Bu Murdia? It is 5 o'clock. Oke, jam 6,
Bu Mutiara? It is 6 o'clock. Oke, thank you. Jam 7 tepat, it is 7 o'clock. Jam 8, it is 8 o'clock. Jam 9, it is 9 o'clock. Jam 10, it is 10 o'clock. Jam 11, it is 11 o'clock. And the last, jam 12 adalah it is 12 o'clock. Iya, jadi kalian belajar tentang time, sekali-sekali juga belajar tentang number. Oke. Nah, the next kita akan menggunakan past. Past itu digunakan untuk jam lebih antara angka 12 sampai dengan 6 di bagian sebelah kanan. Ya, coba kalian sambil lihat jam dinding rumah kalian. Jadi penggunaan pas itu dari angka 12 sampai dengan 6 di bagian kanan atau samping kanan. Atau lebihnya adalah 1 sampai 30 menit. Jadi antara angka 1 sampai dengan 30 menit kita akan menggunakan pas. PAST. Ya, sekali lagi apabila lebih dari 1 sampai 30 menit maka kita akan menggunakan kata pas. Contohnya jam 1.30 Bu Mutia tahu? Oke, gimana? One past 30. Ya. Oke, selanjutnya kita akan, mungkin nanti kalian bisa sambil lihat di buku paket kalian ya. Karena di sini materinya ada di dalam buku paket kalian yang di 7 grade. Kemudian kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu menggunakan quarter past atau lebih seperempat atau 15 menit ya. Nah, dan apabila lebih setengah jam atau 30 menit kita menggunakan half past. Jadi kalau misalkan jam itu angkanya di 15 atau lewat 15 menit, kalian menggunakan quarter past. Dan apabila lebih setengah jam, kita akan menggunakan half past. Karena anak ibu yang masih setia menyimak pembelajaran bahasa Inggris lewat radio, perhatikan dalam bahasa Inggris sebutkan lebihnya dulu atau menitnya baru jamnya. Ya, jadi lebihnya dulu atau menitnya baru kalian menyebutkan jamnya. Mari kita simak contoh berikut ini. Jam 1 lebih 10 menit, maka dalam bahasa Inggris adalah it is 10 past 2. Jam 1 lebih 10 menit, maka dalam bahasa Inggris adalah it is 10 past 2. Kemudian jam 2 lebih 15 menit atau jam 2 lebih seperempat. Tolong Bu Mutiara Rahmat. It is a quarter past 2. Oke, good. It is a quarter past 2 itu adalah jam 2 lebih 15 menit atau jam 2 lebih seperempat. Terus jam 3 lebih 20 menit. Bu Murdia tolong. Okay, it is 20 past 3. Oke, good. Jam 3 lebih 20 menit disebutkan dengan it is 20 past 3. Kemudian contoh terakhir adalah example jam 4 lebih 30 menit atau jam 4 lebih 30 menit. It is half past 4. Jadi jam 4 lebih 30 menit disebut dengan it is half past 4. Oke ya. Mudah ya, Mem? Insya Allah mudah kalau oke. Untuk menyatakan kurang, tadi kan sudah lebih ya. Lebih itu berarti di jam sebelah kanan. Sekarang kita akan belajar tentang jam yang kurang. Nah, kalau misalkan lebih di kanan, berarti kalau kurang di sebelah kiri. Oke. Kata to. TO digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12 di samping kiri. Kalau tadi kan 1 sampai 6, dari 12 ke 6 di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dari jam 6 sampai dengan 12.
Sekali lagi, apabila kurang 1/4 atau 15 menit, maka kita menggunakan a quarter to. Ya, kita akan menggunakan a quarter to. Dan apabila kurang setengah jam atau 30 menit, kita menggunakan half to. Ya, half to. Nah, jadi Ibu ulang lagi ya. Untuk menunjukkan kurang 1/4 atau 15 menit, kita akan menggunakan a quarter to. Dan apabila kurang setengah jam atau 30 menit, kita menggunakan half to. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara kurang 1/4 dan kurang setengah jam. Ya, terus kita masuk ke bentuk British style. Apabila lebih dari 1 sampai 30 menit, maka penggunaan pas yang artinya lebih. Ya, kalau dalam British style itu lebih dari 1 sampai 30 menit itu menggunakan pas atau lebih. Apabila lebihnya itu 31 sampai 59 menit, maka menggunakan to atau kurang. Harus bisa kalian membedakan yang mana menggunakan pas, yang mana menggunakan to. Oke. Nah, pada poin ini apabila lebih dari 30, maka yang kita bicarakan adalah sisanya. Misalnya 1 jam 11 lebih 55, maka itu menjadi jam 12 kurang 5. Oke, sekarang jam 11 lebih 55, maka itu menjadi jam 12 kurang 5. Itu dalam bentuk British style ya. Oke, kalau kita kan biasa aja jam 11 lewat 55 gitu. Ya, kalau di sana mereka menghitung kurangnya. Ya. So we can say it is 5 to 12. Nah, bentuknya itu adalah kurangnya dulu disebutkan baru jamnya. Jadi kan tadi kurangnya adalah 5 menit, jamnya menuju kepada jam 12. Ya. Oke, sekarang jam 9 lebih 45 menit. Maka itu akan menjadi apa? Jam 10 kurang 15 menit. Iya, kurang 15 menit atau jam 10 kurang 1/4. Iya, dan we can say it is a quarter to 10. Nah, kenapa jadi a quarter to 10? Karena diulang lagi ya, jam ini adalah kurang. Jadi dari jam 10 itu 10, kemudian kurangnya, menunjukkan kurangnya itu adalah quarter to. Jadi jam 10 kurang 15 menit atau jam 10 kurang 1/4, we can say it quarter to 10. Ya. Sekarang kalian perhatikan, dalam bahasa Inggris, sebutkan kurangnya dulu atau menitnya baru jamnya. Seperti contoh tadi, jam 11 lebih 55 menjadi jam 12 kurang 5. Jadi kita sebut it is 5. 5-nya adalah menitnya, kemudian to 12. 12 adalah jamnya. Oke, nah mari kita simak contoh berikut ini. Jam 1 kurang 10 menit, maka dalam bahasa Inggris adalah it is 10 to 2. Ya, jadi ini 10-nya kembali kepada menitnya, ya, 2-nya kembali kepada jamnya. Oke. Jam 2 lebih, contoh lainnya ya, jam 2 lebih 15 menit atau jam 2 lebih 1/4. Maka dalam bahasa Inggris, you can say it is a quarter past 2. Oke, ini jelaskan lagi ya. Quarter past 2 itu artinya jam 2 lebih 1/4 atau 15 menit. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk kepada hitungan menit puluhan ya, seperti 20 gitu ya. Kan tadi sudah belajar 15 dan 30. Sekarang kita akan mencari contoh atau menjelaskan contoh tentang jam 3 lebih 20 menit. 3 apa dulu? 3 adalah
3, ya kan? 20 adalah 20. Jadi contohnya jam 3 lebih 20 menit, it is 20 past 3. 20-nya kembali kepada menit, kemudian 3-nya kembali kepada jam. Oke. Jam 4 lebih 30 menit atau jam 4 itu disebut dengan it is half past 4. It is half past 4 ya. Jadi jam 4 lewat 30 menit. Yang mana Bu menunjukkan lebih 30 menitnya kembali kepada kata apa Bu Mutia? Half. Half ya. HALF ya. Siswa-siswa Ibu yang hebat. Mungkin cukup di sini ya pemaparan untuk time dulu. Sekarang mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa buka buku paket kalian, dan kalian juga bisa belajar bertanya meskipun istilahnya sekedar lewat chat. Kalian juga bisa membuka Google, kalian bisa cari di sana tentang time. Sekarang I'd back to Miss Nurdia. Oke, selanjutnya kita masih punya materi. Materi selanjutnya adalah telling day. Betul ya, telling day. Oke, telling day ini juga termasuk dalam materi telling time ya, Mem? Iya. Oke, nanti juga ada telling date and month. Iya, jadi selanjutnya saya persilakan kepada Mrs. Mutia Rahma untuk memaparkan materi selanjutnya tentang telling day. Time for you. Thank you very much, Miss Mutia. Oke, anak-anak Ibu yang masih setia stay tune di Radio Tuntung Kandang hari. Materi akan kita lanjutkan yaitu tentang telling days, menyebutkan nama-nama hari. Day means hari. Day itu artinya hari. Kita ketahui dalam satu minggu ada 7 hari, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam bahasa Inggris, Minggu itu disebutkan dengan Sunday. Sunday. Oke. How do you spell Sunday in English? Kira-kira bagaimana mengejanya, tulisannya? Mohon bantuannya. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Oke. How about in Indonesia? Minggu. Iya. Sunday. Iya. Can you spell it in Indonesia? S-U-N-D-A-Y. Thank you. Good. Oke. Senin. Monday. Monday. Okay. And you can spell it Monday is M-O-N-D-A-Y. In Indonesia, M-O-N-D-A-Y. Okay. Hari Selasa, Tuesday. Tuesday. We can spell it in English T-U-E-S-D-A-Y. And then Indonesia, T-U-E-S-D-A-Y. Rabu, Wednesday. 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 Okay. W-E-D-N-E-S-D-A-Y. In Indonesia, W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Oke, nanti Bu Mutia nanti sambil koreksi ya kalau saya salah. Oke. And then continue Kamis. Kamis we call Thursday. 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 We can spell it in English T-H-U-R-S-D-A-Y. In Indonesia, mengejanya dengan huruf T, H, U, R, S, D, A, Y. Jumat, Friday. Friday. Friday.
spell it in English. Friday is F R I D A Y. Dalam bahasa Indonesia, F R I D A Y. And then the last one, hari Sabtu, Saturday. 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 We can spell it in English as A T U R D A Y. Di Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, S A T U R D A Y. Nah, kalian sudah mengetahui nama-nama hari dalam bahasa Inggris dan juga penulisannya. Sekarang Ibu akan menginformasikan beberapa istilah yang sering disampaikan terkait dengan pernyataan hari. Yaitu yang pertama adalah today. Today. T-O-D-A-Y yang berarti hari ini. Dalam bahasa Indonesianya tulisannya adalah T-O-D-A-Y. Oke, next. Yesterday yang berarti kemarin. Yesterday yang berarti kemarin. Oke, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y. Dalam bahasa Indonesia, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y. Oke, yang ketiga adalah tomorrow. Tomorrow yang berarti besok. Oke, dalam bahasa Indonesia, T-O-M-O-R-R-O-W. Oke, istilah lainnya masih terkait dengan hari ini. Kita bisa menggunakan kata before yang berarti sebelum. Before, B-E-F-O-R-E. And then selanjutnya adalah after yang berarti sesudah. A-F-T-E-R. Dan yang terakhir itu adalah the day after tomorrow yang berarti lusa. Oke, anak-anakku sekalian, sebagai contoh kita lihat ya, atau kita simak bersama. Today is Monday. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. very good. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. okay, good. Okay, next. Today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. okay, fantastic. Okay. Yesterday was Monday. okay, good. Now, the day before Saturday is Friday. The day after Tuesday is Wednesday. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Saya coba ini dengan Miss Mutia Naili. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. okay. Yesterday was Wednesday. the day before Sunday is Saturday. the day after Monday is Tuesday. okay. Thank you very much, Miss Mutia Naili. Oke, untuk materi 10 days, Ibu rasa anak-anakku sekalian cukup di sini dulu. Mungkin nanti ada sesi berikutnya ya. Terima kasih telah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu kembalikan lagi kepada Miss Mutia sebagai moderator. Oke, thank you Mrs. Mutia Rahman dan Mutia Naili atas penjelasannya. Oke, mudah sekali ya, Mem? Oke, ya. Ya, mudah, very easy. Ya. Kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu tentang hari. Ya, nanti berarti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang month and date. Tentunya ada pengulangan tentang hari. Oke.
rajin-rajin nanti mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, karena di situ ada pembelajaran melatih spelling dan menambah vocabulary. Oke, itu tadi penjelasan materi serta contohnya yang disampaikan Mrs. Mutia Rahmah and Mrs. Mutia Naili. Oke, sebelum closing, di sini ada sedikit kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini dengan materi telling time, yaitu telling time dan telling day. Oke, ada EM, anti-meridian, digunakan menyatakan waktu atau jam 00 dini hari sampai jam 11:59 siang. PM, post meridian, digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12:00 siang pada siang sampai jam 23:59 malam. Kemudian sikan, o'clock, digunakan untuk menyatakan tepat di mana posisi jarum panjang berada di angka 12. Kemudian yang ketiga, the third, pas, digunakan untuk jam lebih antara angka 12 sampai 6 samping kanan, atau lebihnya adalah 1:30 menit, maka kita menggunakan pas. Oke, kemudian the fourth, to, digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12 samping kiri. And then the fifth, a quarter, digunakan untuk menyatakan 15 menit atau seperempat, dan a fourth digunakan untuk menyatakan 30 menit atau setengah jam. Oke. Kemudian ada kesimpulan dari pembelajaran tentang telling day adalah nama-nama hari kita mulai dari hari Minggu ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kemudian kita juga mengenal istilah today, hari ini, yesterday, kemarin, tomorrow, besok. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dan salah spelling mungkin ya. Oke, kami sangat meminta maaf. Kemudian, sahabat pelajar sekalian, masih ada satu lagi lagu. Iya, lagu telling time yang tadi bisa diputar kembali, itu untuk menambah melatih spelling dan vocabulary. Oke. Sahabat pelajar sekalian, dengan berakhirnya lagu tadi, maka usai sudah tugas kami menemani sahabat pelajar sekalian dalam acara Badatang Belajar dari Radio Tuntun Pandang. Dan saya Murdiati selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Keep healthy and keep spirit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.